Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir dalam Kabar Kabar Nusantara. Nusantara. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional setiap tanggal 25 November. Dan tentunya di tahun ini adalah yang Betul? ke-77 tahun Hari Guru Nasional pemirsa. Namun, ini Uki, Hmm. masih banyak sekali PR dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari guru-guru di Indonesia. Programnya namanya Merdeka Belajar, tapi sebenarnya guru-guru apakah sudah merdeka juga atau belum ya? Selengkapnya dalam Kabar Kabar Nusantara. Nusantara. Halo, selamat pagi pemirsa. Saat ini Anda bersama kami di Kabar Nusantara. Tentunya ada saya Elisa Purba juga bersama rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Nah, hari ini Uki kita akan membahas terkait dengan Hari Guru Nasional. Ini merupakan momen kita untuk refleksi dan juga apresiasi tentunya ya. Terkait dengan bagaimana perjalanan 77 tahun Hari Guru Nasional, sudah hadir bersama kami Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Saiful Huda, ini dari daerah pemilihan Jawa Barat 7 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat pagi, apa kabar Bapak? Pagi, Mas Sampurasun. Sampes. Dan juga Pagi, bersama pagi, dengan Pak. saya nih salah seorang guru dan juga seorang Sekretaris Umum Forum Guru Negeri Bersertifikat Pendidik Mas Teguh Siswani MPD. Selamat pagi Mas Teguh, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dan tentunya Uki, ini tadi seperti saya sampaikan, ini adalah momentum kita Ya. untuk refleksi dan juga apresiasi. Nah mungkin saya mau ke Pak Syaiful Huda dulu nih Pak. Oke. Ini kita ke-77 kali untuk memperingati Hari Guru Nasional. Kira-kira nih Pak, bagaimana gambaran dari Komisi 10 melihat situasi dan kondisi dari pendidikan mungkin guru-guru hingga saat ini? Ya kalau diukur dari waktu 77 tahun, ya memang masih banyak hal yang harus kita perbaiki, terutama menyangkut soal kesejahteraan guru. Nah, terkait dengan ini memang pemerintah dan kita semua punya tanggung jawab untuk ke depan ada percepatan, afirmasi, regulasi yang selama ini menghambat pada konteks kesejahteraan guru, saya kira secepatnya harus dirubah, direvisi. Kami sendiri di Komisi 10 terus mencari terobosan, langkah-langkah, karena kita ingin guru sebagai profesi yang paling perlu kita prioritaskan dan perlu kita utamakan ke depan supaya kesejahteraannya lebih baik. Jadi kalau kita mau runtutkan banyak profesi di Indonesia ini, salah satu yang harus diutamakan adalah profesi guru. Karena profesi ini yang melibatkan keteladanan dan sekaligus melibatkan pengabdian dalam profesinya. Dan kita ingin guru sebagai tulang punggung pendidikan Indonesia hanya bisa baik pendidikan kita kalau tulang punggung kita ini semakin bisa kita kokoh. Oke, kalau dari Mas Teguh sendiri gimana kalau misalnya melihat di ulang tahun Hari Guru Nasional ke-77 tahun 2022 ini, melihat nasib guru-guru kita di saat ini dari Sabang sampai Merauke, Mas? Baik, yang pertama kita alhamdulillah sekali ya, ini bagi saya ini kado terbaik sepanjang saya sebagai guru, karena saya sekarang sudah ASN, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah saya melihat perjuangan Pak Saiful Huda ini mengawal untuk rekrutmen ASN dari 2021 sampai 2022 ini sangat konsen sekali. Saya selalu menyimaknya di YouTube, Pak. Terima kasih, saya selalu dan ini juga alhamdulillah banyak rekan-rekan yang sudah diterima menjadi anggota ASN ya Pak. Saya rasa ini adalah niat baik dari pemerintah. Saya tahu betul Pak, saya lulusan dari kampus itu 2008, begitu 2008 saya mengajar sebagai honor. Dulu
di Jakarta itu honor bisa sampai 6 sekolahan Pak. Jadi harinya 6 hari kita ngajarin 6 sekolahan. Pagi di mana, siang di mana, sore di mana. Dan dapatnya segitu-gitu aja Pak. Jadi Kirain dirapel 6 sekolah enggak ya? Itu kalau di swasta Pak, itu mohon maaf hasilnya sangat kecil sekali. Oke. Nah, begitu kita di tahun 2015, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk ikut program sertifikasi. Ya. Kalau zaman dulu sebelum tahun 2015 itu ada tunjangan guru Pak, tunjangan guru itu 300.000. Itu ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu guru itu Pak. Datangnya 3 bulan sekali, alhamdulillah itu ditunggu-tunggu. Begitu tahun 2015 kita ikut sertifikasi Pak. Ikut sertifikasi, kemudian dapat sertifikasi tahun 2016. Itu kalau belum in passing itu 1.500.000 per bulan. Kemudian saya tahun 2016 in passing Pak. Naik dari 1.500.000 menjadi 2.800.000-an segitu. Lah, tahun 2017 saya masuk ke sekolah negeri. Begitu saya masuk ke sekolah negeri, di sekolah negeri itu hitungannya honor daerah Pak. Dan honor daerah sertifikasinya tidak bisa cair. Saya ke Dinas Pendidikan mentok, ke Sudin mentok, akhirnya nggak cair sampai dengan tahun 2020 itu di semester kedua akhirnya dapat dicairkan, ada kebijakan baru yang sertifikasi itu dapat dicairkan. Kemudian tahun itu saya 2017 itu masuk negeri, di negeri alhamdulillah di Jakarta itu honornya UMR. Jadi dengan honor UMR itu alhamdulillah bisa mencukupi Pak. Dari ceritanya Mas Teguh dan juga mungkin perjalanan Pak Saiful Huda sebagai Ketua Komisi 10 DPR RI, sejauh ini apa sih Pak kemajuan atau pembaruan yang sudah Bapak lihat terkait dengan dunia pendidikan maupun juga di tenaga pendidik kita Pak? Ya, isu kompetensi guru, kapasitas guru, saya kira sudah makin membaik ya. Karena guru juga sudah mulai berkomitmen bahwa peserta didik itu hampir 70% tergantung apa yang bisa dilakukan oleh guru. Nah karena itu saya melihat ada transformasi, tinggal memang sekali lagi persoalannya kita masih punya PR, bagaimana supaya guru-guru bisa mengabdi lebih enak, bisa memberikan keteladanan lebih sempurna bagi peserta didiknya, yaitu sekali lagi menyangkut soal kesejahteraan guru. Kita ingin guru-guru honorer kita yang hari ini mencapai hampir 1,5 juta, itu ke depan kita cicil supaya mereka bisa direkrut menjadi ASN, paling tidak melalui jalur P3K. Walaupun sekali lagi saya selalu sampaikan bahwa semestinya profesi guru jangan menjadi P3K, tapi yang terbaik bagi mereka adalah PNS. Karena sekali lagi profesi ini sangat mulia dan kita memuliakan profesi guru supaya jangan ada lagi cerita Umar Bakri yang kesusahan menempa dan memberikan proses pembelajaran kepada anak peserta didik, tapi kita ingin cerita Umar Bakri itu bisa kita sudahi dengan terbitnya matahari baru, yaitu guru-guru kita yang lebih mandiri, lebih sejahtera di masa-masa yang akan datang. Ini kita membahas terkait dengan kesejahteraan guru. Nanti juga saya akan beralih ke Mas Teguh. Ini bertanya nih terkait dengan bagaimana mungkin peningkatan kerja dari setiap guru-guru kita. Tapi pemirsa, usai jeda tetaplah di Kabar Nusantara.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Dan tadi Uki kita udah bahas terkait dengan Pak Syaiful Huda menyampaikan bagaimana fokus kita untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Nah mungkin saya mau beralih ke Mas Teguh nih. Kalau dilihat dari mungkin apa yang sudah dilakukan pemerintah hingga saat ini, apakah ini sudah bisa mendukung untuk kesejahteraan guru dan mungkin juga untuk peningkatan karir para guru? Baik, terima kasih. Jadi begini Pak Syaiful Huda, mohon izin. Ada hal yang di luar ekspektasi Pak. Misalnya kita kalau masalah gaji kesejahteraan ini Pak ya, mohon izin. Untuk yang PNS di DKI itu TKD-nya sekitar 7 sampai 8 juta Pak. TKD-nya. Kalau gaji kan sama. Begitu kita masuk, harapan kita sama Pak. Ternyata tidak Pak, beda. Jadi kita untuk sesuai dengan Pergub itu kita TKD-nya 3 juta Pak, 3 juta. Jadi kalau yang PNS itu sekitar 7 sampai 8 juta. Ternyata P3K hanya 3 juta. Wah, ini di luar ekspektasi. Jadi begitu awal-awalnya itu kita tunggu, wah ternyata kecil gitu. Nah, itu juga. Dan harapan kita juga Pak, walaupun begitu ya, masih banyak rekan-rekan kita yang belum lulus Pak, belum lulus. Jadi banyak sekali alasannya mengapa belum lulus, diantaranya adalah formasi Pak. Di antaranya yang kami heran, misalnya di salah satu sekolah negeri di Jakarta, itu tahun 2018 itu ada satu PNS untuk mapel sejarah, lulus. Tahun 2019 itu lulus lagi, datang ke situ 2 orang guru sejarah. Di tahun 2022 ini dibuka lagi formasi 2 orang guru sejarah, padahal kan Sebenarnya formasi sudah ada gitu. formasinya cuma hanya untuk 1 orang guru. Jadi Pak, kalau misalnya kita bahas Mas Teguh tadi ini permasalahan kekosongan guru ASN sebenarnya juga banyak. Sertifikasi guru, kesejahteraan guru dari 3 fokus utama nih yang difokuskan oleh tim teman-teman dari FKBSN ini. Kira-kira kalau dari Komisi 10 Pak Syaiful Huda, fokus mana yang kira-kira akan menjadi perhatian di Komisi 10 Pak? Atau semuanya juga akan menjadi fokus seperti itu? 3 hal tadi jadi fokus kita karena semua ada kebutuhan kita afirmasi. Contoh ya, guru yang sudah mengabdi lama 3 sampai 15 tahun, 20 tahun, kita perlu afirmasi. Karena kita nggak fair kalau guru yang sudah mengabdi lama lalu disandingkan kompetisinya dengan guru-guru yang baru lulus. Pasti akan berbeda. Nah, karena itu ukuran jadi guru kan bukan hanya ukuran knowledge, tapi juga ukuran keterlibatan hati, praktek mengajar dan seterusnya. Itu menurut saya lebih penting gitu. Karena itu apa yang terjadi hari ini dari rekrutmen 1 juta guru itu salah satunya kan kita masih belum bisa memastikan bahwa guru-guru yang sudah mengabdi lama itu sudah otomatis langsung bisa kita afirmasi untuk lolos P3K. Yang kedua, menyangkut misalnya tadi soal formasi, ini yang belum match antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Inilah yang akhirnya mengalami delay kita. 1 juta gurunya semestinya selesai tahun 2021. Tahun 2021 rekrutmen dari 1 juta baru terisi 298.000. Artinya kita masih butuh waktu lagi. Tapi sebenarnya juga ada beberapa daerah yang sebenarnya sudah lulus passing grade atau sudah lulus ini tapi nggak ada formasinya. Dan itu juga menjadi permasalahan klasik ataupun permasalahan yang terjadi juga gitu ya Pak? Ini persoalan yang terus berkembang. Kita mendapat data di mana teman-teman yang sudah mengikuti seleksi, sudah lolos passing grade tapi nggak dapat formasi. Nah terkait dengan ini, kita ingin sinkronisasi dapodiknya bisa berjalan maksimal. Dan memang tidak sepenuhnya bisa kita berikan kepada pemerintah daerah. Kami mendorong pada Panselnas untuk memastikan supaya formasi ini pemerintah pusat juga bisa memastikan. Jadi terkait dengan formasi tidak harus menunggu dari pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat berpeluang untuk mengajukan formasi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pusat. Jadi selama ini kan hanya pemerintah daerah yang menentukan yang mengajukan formasi. Nah kita ingin sekarang dikombin saja
Kalau Sejauh ini sudah ada pemerintah- ke arah sana, Pak? Sudah. Ini Kemendikbud sedang terus konsolidasi dengan Badan Kepegawaian Nasional, dengan Menpan RB, supaya dikasih kewenangan untuk memastikan pemerintah pusat bisa menetapkan formasi. Oke, dan pemirsa selanjutnya kami akan membahas terkait dengan bagaimana posisi guru-guru Indonesia dan pendidikan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Usai jeda tetap di Kabar Nusantara. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Kabar Nusantara. Dan mungkin kita bisa ke Pak Syaiful Huda, Pak. Jika kita lihat kondisi pendidik, kualitas pendidik kita hingga saat ini, mungkin Komisi 10 sering melakukan kunjungan kerja dan melihat ke negara-negara lain atau daerah-daerah lain. Gimana jika dibandingkan mereka, bagaimana kualitas pendidikan kita dan juga tenaga pendidik kita saat ini, Pak? Ya, saya kira poinnya setiap negara punya hak untuk membuat legasinya atas resource yang dimiliki termasuk di dunia pendidikan. Nah, karena itu apa yang terjadi di negara lain tentu nggak semuanya bisa jadi cerminan untuk bisa kita lakukan di Indonesia. Nah, yang terbaik menurut saya kita punya legasi untuk bikin terobosan, perbaikan dunia pendidikan kita. Tentu kalau di compare masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, tapi saya meyakini paling tidak semangat para pendidik kita, saya kira melampaui dari semangat beberapa negara yang punya dedicate cukup tinggi juga terhadap pendidikan. Nah, karena itu dengan modal semangat para guru-guru kita, modal pengabdian, modal untuk bikin keteladanan, saya ulangi lagi ini, saya merasa disitulah kita akan bisa mentransformasi dunia pendidikan kita lebih baik. Jadi kalau dibandingkan memang masih banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi semangatnya yang saya kira di atas rata-rata dibanding negara-negara yang lain, yaitu semangat pengabdiannya. Dan ilmu memang saya meyakini tidak hanya urusan transfer pengetahuan, tapi ilmu juga menyangkut soal dedikasi, soal keteladanan, dan pada level ini kita unggul menurut saya dibanding dengan negara-negara lain. Karena itu saya ingin menyeru pada Hari Guru yang ke-77 ini, menyeru dalam pengertian ayo terus kita abdikan demi masa depan pendidikan kita yang lebih baik. Oke, sebenarnya kalau dari Mas Teguh nih, dari Forum Guru Bersertifikat Nasional ini, kalau melihat teman-teman lain nih Mas, kalau misalnya kita tahu masih ada, tadi Pak Syaiful Huda menyebutkan masih ada 1.500.000 ya Pak tenaga honorer kita di seluruh Indonesia. Bagaimana misalnya Mas Teguh dan juga forum ini untuk mendukung dan juga mendorong mereka untuk bisa terus mengembangkan, ataupun juga bagaimana juga mendorong dari pemerintah daerah dan juga Kementerian Pendidikan sejauh ini? Jadi saya harap begini Mas, kalau kita kan tadi sudah saya sampaikan untuk formasi, tadi ada satu formasi yang bertumpuk-tumpuk, tetapi di lain pihak ada orang yang membutuhkan formasi tapi nggak kebagian. Ya, jadi saya berharap nanti pembuatan formasi Pak Syaiful Huda ini mohon izin kita button up dari sekolah, jadi dari sekolah yang mengusulkan formasinya. Jadi real di sekolah itulah yang tahu ada berapa sih honornya, ada berapa yang belum diangkat. Nah, itu nanti diangkat menjadi calon formasi, Pak. Jadi begitu melamar ya memang ada formasinya di situ. Kalau sekarang kan ada orangnya mau melamar di mana, sementara yang udah ada orangnya dilamar lagi. Nah, seperti itu. Jadi saya berharap ke depan ini pembuatan formasinya dari sekolah, pengusulan formasinya dari sekolah. Dan saya harap sih
rekan-rekan yang sudah punya ekspektasi besar ini dapat terangkat Pak. Ini di Hari Guru yang ke-77 ini besar sekali harapan kami ya. Banyak sekali teman-teman yang sudah terangkat, tetapi masih ada beberapa teman kami di sekolah negeri yang aduh saya sampai bingung nih mau lanjut di sini apa enggak, padahal katanya nanti tahun 2023 nggak ada honor. Terus saya gimana dong? Nah begitu. Kira-kira gimana nih polisi pemerintah terhadap kami P3K nggak dapat formasi, kami di sini katanya mau dihapus, masa iya saya mau ke sekolah swasta, sementara di sekolah swasta banyak yang kebijakannya itu di atas 35 tahun nggak bisa melamar. Dan ini pensiunan guru yang mau dikemanakan ini pensiunan yang tidak pensiun. Nah ini kira-kira pemerintah bisa memberikan polisi yang bagaimana supaya rekan-rekan yang sudah lama mengajar di sekolah negeri ini bisa terangkat, kira-kira seperti itu. Kalau Pak Syaiful Huda nih Pak, melihat bahwa ini kan merupakan momen kita untuk refleksi dan juga apresiasi di Hari Guru Nasional ini. Apa Pak harapan untuk para guru dan juga mungkin apresiasi untuk para tenaga pendidik kita hingga saat ini Pak? Ya, refleksinya kita ingin apa yang sudah didorong oleh Kemendikbud terkait dengan agenda transformasi para guru kita, isu menyangkut soal guru penggerak dan seterusnya, ini bisa didorong percepatannya, pengabdiannya ke depan. Yang kedua, pada konteks evaluasinya, ya kita berharap kita tuntaskan rekrutmen 1 juta guru honorer ini sampai selesai, dan jangan nunggu lama. Jadi dipastikan yang sudah passing grade, tadi disampaikan oleh Pak Teguh, itu secepatnya tahun ini bisa dituntaskan genap 1 juta, supaya kita beranjak sisa dari guru honorer yang memang masih belum bisa daftar pada tahun 2021 dan 2022 ini. Jadi sekali lagi kita ingin guru-guru kita bisa terus mengabdi dengan lebih full, lebih enak karena kesejahteraannya dan karena pemerintah menjadi bagian hadir dalam kesejahteraan para guru kita. Oke. Mas Teguh mungkin terakhir silakan. Harapan saya begini Pak Syaiful Huda, mohon izin, KGB itu 2 tahun sekali kenaikan gaji berkala Pak. Lah ini sementara perpanjangan kontrak P3K itu 1 tahun sekali. Lah ini untuk kesejahteraan kesejahteraan dan jenjang karir kita yang PPPK ini kira-kira bagaimana, itu mohon diperhatikan oleh sekolah. Kemudian saya yakin Kemendikbud itu punya semangat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, yaitu dengan mengadakan berbagai macam aplikasi pendidikan Pak. Tetapi untuk satu macam aplikasi itu ternyata membutuhkan waktu yang lama, sehingga guru habis waktunya untuk satu aplikasi. Akhirnya kekurangan waktu untuk melayani murid. Jadi harapan kami para guru agar Kemendikbud memiliki satu aplikasi administrasi dan pembelajaran yang sederhana yang bisa diaplikasikan dengan mudah tanpa mengurangi waktu guru untuk melayani murid. Kira-kira seperti itu Pak. Poin penting. Oke. Ini isi hati dari para rekan-rekan guru ini udah tersampaikan langsung dari Mas Teguh nih, langsung ke Komisi 10 nih, ketuanya Langsung ke ketuanya langsung. Betul gitu. Kita sekali, Uki. berharap sekali lagi mungkin Pak Syaiful Huda mau mengucapkan selamat Hari Guru, silakan mungkin Pak. Ya, sekali lagi untuk para pahlawan guru kita, sekali lagi di mata saya, guru adalah profesi yang harus dimuliakan oleh pemerintah. Saya bekerja untuk terus mendorong ini melalui parlemen ini, supaya pemerintah jangan menangani dengan business as usual, tapi harus semangat untuk ada percepatan, karena kita ingin dunia pendidikan kita juga ada percepatan transformasinya, dan transformasi kesejahteraan guru juga harus dipercepat. Selamat sekali lagi. Dan pasti kita berharap sekali lagi 1.500.000 masih ada guru honorer di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Akan terus dibantu dan juga didorong oleh pastinya Ketua Komisi 10 DPR Pak Syaiful Huda dan juga teman-teman anggota Komisi 10. Kita berharap permasalahan guru di hari ulang tahun ini bisa segera teratasi satu persatu, walaupun kita tahu butuh perjuangan, butuh effort, butuh kerjasama semua pihak gitu ya. Yang penting di setiap
prosesnya itu ada kemajuan selalu. Oke, kita peningkatan karir guru, kesejahteraan guru tentu jadi fokus Komisi 10 tentunya. Betul sekali. Terima kasih Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Barat 7, dan juga Mas Teguh Siswani, Sekretaris Umum Forum Guru Negeri Bersertifikat Pendidik. Dan selamat Hari Guru Nasional. Selamat Hari Guru Nasional. Serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Sampai jumpa.